apapun agamanya, sebagai seorang Muslim, seorang Kristen, Iya, seorang betul. Katolik, itu kental sekali bisa terlihat di dalam kesehariannya. Mmm. Nah, buku itu juga mengajarkan tentang prinsip-prinsip nilai Pancasila yang mereka harus hidupi di dalam kehidupan mereka bersama di lingkungan sekolah. Kalau Pak di Jakarta dan mungkin daerah-daerah kota-kota besar yang lain gitu, bicara soal pemuda nih kita sekarang sedang disibukkan bagaimana menjaga mereka agar jauh dari narkoba, Ya. ya, tidak terkena dampak yang lebih buruk lagi dari perkembangan teknologi, media sosial dan lain sebagainya. Kira-kira kalau di negeri Rutong itu berasa nggak sih Pak? Kita tahu Indonesia itu punya banyak kekayaan, mulai dari kekayaan alam, budaya gitu ya, terus juga, pokoknya adat istiadat kita tuh kaya banget, nggak akan pernah kekurangan. Nah, saya mau, ngobrol-ngobrol soal satu, daerah yang juga punya banyak sekali kekayaan. Nah, daerah ini kemarin baru dapat penghargaan kalau nggak salah tahun lalu, itu sebagai Kampung Pancasila, tepatnya di wilayah Maluku. Kayaknya kalau orang Maluku udah pasti, akrab lah sama, daerah ini, namanya Negeri Rutong. Saya sudah bersama dengan Raja Negeri Rutong Bapak Reza, Reza Valdo Mas Paite, Paitela. Itu, pasti nama keluarga, farmnya. farm-nya ya? Betul. Saya takut salah soalnya kalau nyebut itu. Pak Reza apa kabar? Terima kasih sudah main-main Baik-baik, Ibu Tata. Senang untuk di bisa diminta hadir nih terima ke kasih. Ini Mbak Tata. saya, kalau Raja tadi saya udah gelar karpet merah loh, Pak. Oh Tapi gitu. karena Bapak belum datang-datang akhirnya karpetnya berubah lagi jadi coklat. Tadinya udah merah ini, Pak. Terima kasih. Mbak Reza, kemarin tahun lalu ya 2024 ya, Negeri Rutong itu dapat penghargaan sebagai Kampung Pancasila. Betul. Tapi saya juga dengar kayaknya Negeri Rutong itu nggak cuman Kampung Pancasila aja deh. Saya sering dengar ada, punya potensi wisata yang oke juga. Hmm, Terus, punya kekayaan, banyaklah kekayaan biota lautnya juga betul. keren-keren, gitu. Kalau, apa, berdasarkan itu semua tuh maksudnya gini, itu jadi salah satu yang kemarin alasan juga dinobatkan jadi Kampung Pancasila atau ada hal lain nih dari Negeri Rutong yang kita semua belum pernah tahu? Ya, eh, jadi penghargaan Kampung Pancasila ini Mhm, memang diberikan oleh TNI AD ya, mhm, di dalam bekerja sama dengan BPIP, mmm, gitu. Nah, memang di dalam penghargaan ini mereka bagi pengertian Kampung Pancasila atas beberapa kategori. oke, Dan seperti kategori yang terkait dengan pemberdayaan UMKM, mhm, ketahanan pangan, begitu ya. mhm, Dan salah satunya adalah tentang Karang Taruna, atau kalau di orang Maluku itu bilang generasi muda kita itu sebut Jojaro Mongare. Ya, jadi Jojaro itu adalah gadis muda, oke. Mongarenya adalah pemuda. Oh berarti kayak kita gitu ya, Pak Sama. Reza ya? Sejaro Mongare. Mongare, iya itu kami berdua itu ya, Betul. mhm, Nah, dalam kategori Karang Taruna. mhm, mhm, Nah, kalau saya lihat, kenapa ya kok kita mendapatkan dari sisi Karang Tarunanya, iya, ya, apa yang nah, saya mungkin, akhirnya saya, mempelajari karena memang fokus daripada, rencana kerja 5 tahun saya di dalam membangun mhm, Negeri Rutung mmm, ini, titik sentralnya adalah membangun, pembinaan daripada sumber daya manusianya. oke, Nah, pembinaan sumber daya manusianya itu memang kemudian saya klasifikasi. Nah, pertama-tama adalah mereka-mereka yang anak umur bersekolah, mhm, kita sebut dengan forum anak. mhm, Nah, sedangkan anak-anak umur 18 tahun sampai dengan 30, generasinya Mbak Tata, mhm, milenial. baik, Nah, itu kita sebut dengan kelompok Rutung Changemaker. oke, Ya, sedikit bahasa Inggris lah, iya, supaya iya, mereka juga bisa berpikir secara go iya iya, internasionalnya kan. mhm, Changemaker-nya apa? Ya mereka sebagai generasi muda di umur produktif mhm, ini, mhm, untuk bagaimana bisa menjadi agen perubahan. Karena mhm, masa depan negeri ini adalah di tangan mereka. mhm, Nah, kemudian umur yang produktif di antara 31 sampai dengan 45. Nah, mhm. tentu mereka nggak boleh kalah dengan adik-adik mereka yang di bawah umur 30. Itu produser saya, Oh Pak. begitu ya. Nah, eee, mereka kita sebut dengan Rutung Rise Oh, kelompoknya, atau Rutung Bangkit. iya, Jadi mhm, dia harus bangkit, dia iya, harus benar-benar produktif gitu. iya, Nah, kemudian kelompok umur 46 sampai dengan 60 tahun. mhm, mhm, Karena dia sudah lebih berdewasa, karakternya sudah terbentuk mhm, mungkin begitu ya. mhm,
tapi mereka juga mesti tetap semangat, nggak boleh kalah. Mhm. Maka saya sebutkan sebagai kelompok Rutung Sombar. Ah, Sombar, kalau itu teman-teman saya yang ini, Pak. oh begitu. Ya, iya, iya. Rutung Sombar. Sombar itu artinya adalah yang memberikan keteladanan, Oh, ya. menaungi begitu Mhm, kira-kira. mhm. Nah, baru yang 61 tahun ke atas yang sebagai kelompok lansia. Oke. Yang tentunya harapannya kita jangan sampai karena mereka sudah di atas 61 Mhm, tahun, mhm. artinya mereka tidak produktif Iya, lagi. betul, Nah, betul. jadi mungkin mereka bisa menjadi bagian daripada apa? Sebagai misalnya tour guide, Mhm, karena mhm. tour guide dalam konteks untuk storytelling. Iya, Ya, nah sehingga mungkin orang lebih lebih percaya kalau yang cerita orang sudah yang beruban ya. iya. Kan Lebih dipercaya. lebih percaya itu Betul, ya betul, karena betul, betul. mungkin ada pengalaman hidup Mhm, dan sebagainya. mhm, Akhirnya kan mhm. produktif Iya, mereka mhm. daripada mereka tidak hanya duduk-duduk saja dan sebagainya. Nah, pembinaan kita di sana. Nah, sehingga kenapa di kelompok yang generasi muda khususnya yang anak bersekolah sampai dengan 30 tahun ini mungkin dikategorikan sebagai karang taruna, Mhm, pemuda-pemudi itu mhm, memenangkan kategori ini. mhm, Karena waktu kita membina forum anak mhm, kita juga fokuskan forum anak kita ini untuk peduli akan lingkungan hidup itu mhm, sendiri mhm. dan juga bagaimana recycling daripada sampah Oke. plastiknya. Mmm. Nah, pada saat mereka mulai melakukan ini, akhirnya pemerintah Provinsi Maluku itu memilih negeri Rutung ini dari beberapa negeri, Iya. kemudian akhirnya kita yang dipilih oleh pusat untuk mewakili Provinsi Maluku di tingkat nasional, sehingga kita memenangkan sebuah penghargaan disebut dengan penghargaan Pro Iklim. Pro Iklim dari Proklim. Iya, Kementerian dari Kehutanan, iya. Kementerian Lingkungan Hidup. Kehutanan dan Lingkungan Hidup Iya. saat itu. Nah, dan itu adalah salah satu kategori yang tertinggi. Mhm, mhm. Nah, disitulah mungkin apa dilihat bahwa Karang Taruna kita berprestasi. Mhm, mhm. Kedua adalah juga dari kita mulai melatih generasi muda kita dengan olahraga, Oke. pembentukan moral mentalnya. Ya. Nah, waktu itu juga supaya antar negeri pemuda-pemudinya itu akrab, tidak berantem gitu ya, Mhm, mencegah hal-hal mhm. semacam Iya. itu. Nah, kita melakukan juga untuk adanya pembinaan pelatihan lari. Nah, kita Mhm, bentuklah klub namanya Lopurisa Runner. Nah, mhm. dalam waktu sekejap saja, setahun begitu, kelompok kita ini bisa mewakili Provinsi Maluku Ke untuk ajang? ajang kejuaraan atletik tingkat nasional. Waktu itu di Semarang waktu itu. Mmm. Memang nggak juara, Iya, tetapi bayangin, iya. ya kan, Sudah masuk bisa ya? tembak Iya. langsung begitu, kita Mmm. mewakili sebuah provinsi. Mhm, mhm, mhm. Terus kemudian kelompok daripada taekwondo kita, anak-anak taekwondo kita. Mhm. Setahun pembinaan memenangkan kejuaraan di tingkat kota Ambon, juara 2, juara 3, Iya. gitu ya. Nah, inilah sebagian daripada prestasi-prestasi mereka Mhm, mhm. yang mungkin itu dilihat sebagai kekhususan, keunikan daripada anak-anak yang di Mhm, negeri iya, Lutuk. Nah, mhm. tapi mungkin Pancasilanya gimana? Iya. Gitu kan? Mhm, mhm. Karena kan ini bicara tentang penghargaan Iya, Pancasila. betul. Ya, walaupun memang ada prestasi anak mudanya. Saya melihatnya mungkin karena kan Pancasila ini waktu diangkat oleh para eh, apa namanya leluhur kita di Mhm, masa yang mhm. lalu ya, atau perintis kemerdekaan kita. Ini kan sebenarnya mengambil daripada nilai-nilai yang Iya, ada di seluruh Nusantara ini. iya. Dan saya rasa Maluku tidak terlepas daripada itu. Mhm, mhm. Karena kalau kita ngeliat misalnya sila pertama ketuhanan Maha Mhm, Esa, mhm. seluruh negeri-negeri adat yang ada di Mhm. Maluku ini adalah negeri-negeri yang berketuhanan. Iya. Ya, bagaimana memang hidup di dalam Tuhan itu adalah menjadi bagian daripada kehidupan aspek sosial Mhm, kemasyarakatannya. mhm. Nah, sehingga apapun agamanya, sebagai seorang Muslim, seorang Kristen, Iya, seorang betul. Katolik, itu kental sekali bisa terlihat di dalam kesehariannya. Mhm, mhm. Kemudian mungkin aspek yang terkait dengan sila kedua, sila ketiga, Persatuan Indonesia, Mhm, ada filosofi kita namanya Pela Gandong. mhm. Pela Gandong ini adalah sebuah filosofi bagaimana kehidupan antar kewilayahan, antar negeri Iya, adat yang ada untuk saling menopang satu sama iya. lain, saling mendukung satu sama lain. Mhm, Pela itu mungkin di masa yang lalu ya namanya zaman-zaman masa yang lalu kerajaan kesultanan untuk teritorial mungkin perang gitu mhm, ya. iya. Tapi akhirnya mereka berdamai sehingga ada perjanjian darah, Mhm, mhm. sehingga sebuah hubungan Pela itu terjadi. Mhm, mhm. Tapi kalau gandong seperti Rutung dengan Rumakaya di Seram bagian barat, ini benar-benar karena hubungan kakak beradik. Mhm. Ya, makanya saya katakan tadi Rutung itu secara tercatat tertutur itu sejak tahun 920 atau abad ke-10 itu adalah
3 orang dari negeri Rumakai Iya. dengan sampan, ya kalau kita bilang dalam bahasa Jawa, tapi bahasa Malukunya itu adalah Gosepa, Oh, ya. Dia itu mengawali Laut Banda sehingga akhirnya terdampar masuk di wilayah Rut. Ruteng. Nah, tiga orang itulah Kakerisa, Korputi, dan Atapari. Nah, Kakerisa itu menjadi Mas Paetela atau Mhm. marga saya, Oh, oke. Korputi itu menjadi Talahatu, Oke. Atapari itu menjadi Talapari. Nah, Mhm. sehingga hubungan darah ini antara kedua negeri ini kita nggak boleh saling kawin, apalagi pacaran pun juga nggak boleh, begitu ya, karena ada hubungan darah ini. Iya. Walaupun tentunya di negeri itu pada abad itu sudah ada juga marga lain seperti Lesi dan Iya. Makatita sebagai tuan Mhm. tanah begitu ya, yang memang sudah ada, dan itulah merupakan catatan sejarah pertama tentang bagaimana peradaban daripada negeri Mhm. kami itu sendiri. Mhm. Mhm. Nah, jadi itu kita ngelihat dari mungkin konteks Iya. persatuannya ya. Iya. Nah, kemudian sila keempatnya aspek Iya. demokrasinya Mhm. ya. Jadi di negeri-negeri di Maluku itu memang ada seorang raja ya. Mhm. Tetapi juga ada namanya Badan Saniri atau DPR-nya Oh, oke. gitu. Nah, Iya. yang mana membuat seluruh peraturan-peraturan hukum adat semua Mhm. Mhm. untuk menata kelola Mhm. kehidupan bersama itu Mhm. diatur Mhm. oleh Badan Saniri ini. Oke. Nah, Saniri ini terdiri daripada orang-orang yang dikirim daripada setiap soa. Soa itu adalah Desa. kumpulan marga. Oh, iya iya iya. Jadi misalnya Mas Paetela, Mhm. Talahatu, dan Mhm. sebagainya. Mhm. Nah, mereka mengirimkan Mhm. ya Oke. perwakilannya Iya. ke dalam Badan Saniri tadi. Mhm. Mhm. Nah, sehingga dengan kebijakan yang ada menjadi tuntunan bagi saya sebagai seorang raja Mhm. untuk menjalankan tadi. Mhm. Gitu ya. Mhm. Nah, jadi kemudian juga tentang musyawarah. Kita memiliki minimal 1 tahun namanya Saniri Besar. Iya. Jadi seluruh keputusan kebijakan-kebijakan kehidupan, tata kehidupan Iya. kita tahun ke depannya, Iya. itu kita rumuskan, kita putuskan bersama di sana. Oke. Nah, jadi mungkin aspek tadi, sila keempat tadi, Iya, ada di udah situ ya? hidup. Iya 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 Nah, iya. ini semua untuk apa? Untuk Mhm. keadilan sosial bagi masyarakat kita. Oke. Nah, jadi mungkin aku rasa karena adat istiadat dalam konteks dengan Pancasilanya itu sudah menjadi satu Mhm. kesatuan Iya. yang hidup. Mhm. Nah, sehingga itu mungkin juga menjadi bahan penilaian dengan kategori Yang khusus lain-lain. padat Karang Taruna aja. Oke. Tapi begini, Pak Reza, kewenangannya raja begitu kalau misalnya, bicara soal negeri Rutong sendiri atau misalnya kampung-kampung adat ya, wilayah-wilayah adat itu seperti apa sih? Apakah kemudian besarannya sama seperti, pemerintah daerah di satu, kota ya, kabupaten atau seperti apa? Ya, jadi memang sebelum adanya NKRI Mhm. atau Mhm. Nusantara ini menjadi satu. Indonesia ini kan memang isinya kesultanan kerajaan ya. Mhm. Dan Maluku itu makanya tagline-nya kan Maluku Bumi Raja-Raja. Iya. Karena memang banyak sekali rajanya, sultannya. Dari Mhm. mulai dari Kesultanan Tidore, Iya Ternate, iya. terus sampai di Halmahera, sampai ke bawah Aru dan di Moa sana. Mhm. Nah, hampir total sekitar 545 negeri-negeri Mhm. adat. Mhm. Nah, yang dipimpin oleh seorang sultan atau seorang raja. Nah, tapi pada saat kita menuju kemerdekaan, tentunya ini kan semua diberikan kepada Iya presiden untuk iya. memimpin. Mhm. Nah, Iya. kemudian sejak itu mulailah ditata bagaimana tata kelola pemerintahan kita dari pusat, dipimpin oleh presiden, ada gubernur, Iya. provinsi, kota kabupaten, dan sampai ke tingkat kecamatan dan tingkat desa. Nah, di zaman Orde Baru pada saat penataan itu semua dilaksanakan, memang untuk di tingkat provinsi, kesultanan yang hanya diberikan hak istimewa itu kan adalah Yogyakarta, ya, Mhm. dengan Mhm. adanya kekhususan Iya, pada Jogja, daerah sehingga sana, iya. otomatis Pak Sultan juga Iya, sebagai kepala gubernur pemerintahan, gitu iya. kan, ya. Mhm. Nah, di Indonesia sejak masa itu yang benar-benar masih penata kelolaan kesultanan kerajaannya itu benar-benar masih sama sampai dengan hari ini seperti Jogja, itu Mmm. hanya Maluku Utara dan Maluku. Oke. Mhm. Kenapa? Mhm. Karena dipimpin oleh sultannya, oleh rajanya, berdasarkan hukum adat tertentu Mhm. yang tetap jalan. Iya. Jadi Mhm. mahkamah adatnya itu ada. Iya. Oh, iya. Jadi saya juga sekaligus sebagai hakim adat, Oh, sebagai oke. raja juga Iya. sebagai hakim Iya. adat, begitu kan. Mhm. Kemudian kewilayahannya Ada. itu Mhm. tetap jelas. Jadi Iya. lahan-lahannya Mhm. itu dimiliki kalau di Jogja sebagai Sultan Ground istilahnya. Mhm. Ya kalau kita di sini adalah pertuanan, apa yang dimana dimiliki oleh kerajaan atau kesultanan Iya. itu sendiri, Iya. gitu ya. Nah, masyarakatnya pun juga jelas ada Mhm. yang Mhm. dikelola secara langsung Mhm. dan sampai kepada juga pengelolaan keuangannya. Karena kita Mhm. pun juga ada sumber penghasilan sendiri Sendiri, ya. dari hasil laut kita, hasil alam kita Mhm. Mhm. yang digunakan untuk pengelolaannya. Nah, jadi namun karena kita harus menyesuaikan dengan struktur Mhm. NKRI, Mhm. ya. Jadi walaupun mungkin luas lahannya itu
bisa 3 kecamatan, 4 Iya, kecamatan, 5 kecamatan gitu ya. iya. Tetapi dilihat oleh pemerintah pusat, itu di dalam strukturalnya itu lapor kepada, jadi saya sebagai raja, Mhm, tapi juga sebagai kepala pemerintahan mhm, negeri mhm. yang, secara dalam mengelola Mhm, dana-dana mhm. desa, Mhm, iya, dana oke, alokasi iya, desa, mhm. itu saya akan berkoordinasi dengan Pak Wali Kota, Oh, oke, gitu, oke, oke, oke. ya. Mhm, Kalau misalnya di kabupaten berarti dengan Pak bupati. Bupati. Oh, Tetapi secara penata kelolaan, adat lainnya, maupun juga lahan, mhm, sumber daya mhm, alam dan mhm, mhm. sebagainya, kita memiliki hak penuh untuk ini ya. Oh, Jadi oke, iya, iya, saya iya. selalu mengatakan pemerintahan administratifnya. Iya, 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 Jadi iya. ada pemerintahan adat, ada Oke. pemerintahan Jadi administratif. kalau ke dalam gitu, ke wilayah itu yang paling berkuasa adalah rajanya begitu, tapi kalau dalam struktur kenegaraan maka tetap harus bertanggung jawab kepada atau lapor berkoordinasinya dengan Koordinasi, kepala daerah daerah, setempat. betul sekali. Ah, luar biasa. Koordinasi kita. Nih tapi, apa namanya, Pak Reza kalau tadi kan sudah dapat disematkan nih, Ya. sudah dapat penghargaan sebagai Kampung Pancasila. Nah ke depan begitu, apa upaya-upaya yang akan dilakukan, supaya nanti penyematan, ya penghargaan sebagai Kampung Pancasila ini tidak hanya berhenti di penghargaan, tapi, bisa terlihat begitu dari warganya, dari daerahnya, apa yang akan dilakukan? Ya. Jadi hari ini, saya setelah kita menang ya, Mhm, di akhir mhm, tahun, di akhir tahun menuju awal tahun, mhm, saya mengumpulkan, khususnya, guru-guru di PAUD, TK, mhm, dan SD. Jadi mmm, baik itu kepala sekolahnya mhm, maupun mhm, guru-gurunya. Di mana pada saat itu kita ada satu buku dokumentasi, yang, merupakan buku wajib untuk pendidikan. iya, Jadi mungkin kalau anak-anak PAUD TK itu dalam bentuk bermain, iya? ya, tetapi mengajarkan tentang nilai-nilai Pancasila. Oh, oke. Nah, SD mungkin udah lebih, bisa bisa ya kayak kelas Iya, injar iya, begitu. mhm, Nah, buku itu juga mengajarkan tentang prinsip-prinsip nilai Pancasila yang mereka harus hidupi di dalam kehidupan mereka oke, bersama di lingkungan sekolah. Nah, ini yang kita, apa namanya, baru mulai di tahun mhm. ini untuk bagaimana, tindak lanjut ya dari kecil, karena pentingnya itu adalah Menanamkan nilai-nilai itu dari sejak kecil, dini begitu bukan ya? ininya gitu. Nah, ini, untuk anak-anak Iya, SMP, SMA, dan mhm, bahkan mereka yang sudah berdewasa, ini kita sedang ngolah nih, iya, gitu, sedang heeh, ngolah heeh, bagaimana bentuk pembinaannya mhm. supaya kesannya nggak kayak P4 gitu loh. Iya. Tapi mungkin kayak tadi ya, lebih lebih bisa, apa namanya, mengeksplor lagi, apa sih sebenarnya potensi-potensi yang dimiliki oleh para pemuda di sana, begitu ya. Mulai dari mungkin potensi, apa namanya, olahraga dan lain sebagainya, begitu ya, Betul, Pak betul, Reza ya? betul. Nah, ini berarti kalau untuk di tahun ini sudah ada, apa, rencana agenda lagi kira-kira teman-teman pemuda di sana bakal ikut acara apa ini? Iya, tahun ini, saya, sedang mempersiapkan menuju kepada arah, nanti di Sumpah Pemuda. Heeh. Ya, untuk bagaimana, kan mungkin kan Maluku ini bagian daripada pelopor tahun 1928 Sumpah Pemuda, ya. Mhm, mhm. Di tahun 2023 waktu itu memang kita mengumpulkan seluruh Jojaro Mongare atau pemuda-pemudi yang Mhm, ada di mhm, Maluku mhm. ini. Pada saat itu saya mengundang Pak Mahfud MD sebagai, Menteri, Mhm, Polhukam iya, untuk menjadi pembicara utama untuk menyemangatkan generasi muda kita berbicara tentang Sumpah Pemuda. oke. Dan di sana, kita menindaklanjuti untuk bagaimana sumpah baru apa Iya, yang kita mau lakukan sebagai generasi milenial, mhm, mhm. generasi yang baru ini untuk menghadapi Indonesia emas ke depannya. Iya, mhm. Nah, di tahun 2025 ini, dengan kita memiliki, presiden yang baru, Mhm, kabinet yang baru ini, memang penekanannya adalah untuk, eee eee, generasi muda kita ini kita fokuskan untuk bagaimana kita melakukan inovasi-inovasi, ataupun kreasi-kreasi, baru untuk menciptakan sebuah kewirausahaan bagi generasi muda kita, ya. Jadi misalnya, saat ini yang sedang saya siapkan bagaimana dari sisi agrotech-nya, mhm, gitu ya, mhm, menggunakan Internet of Things-nya di dalam pengembangan hidroponik kita, mhm, mhm. dalam perkembangan Iya, sektor pertanian mhm, kita. Karena memang, di, beberapa tahun sebelumnya, kita mulai mengembangkan petani milenial yang go organic, begitu ya,
dan juga menggunakan alternatif hidroponik misalnya untuk menanamkan sayur mayur untuk menunjang ketahanan pangan di luar Sagu bagi kota Ambon. Dan tahun ini adalah bagaimana kita meningkatkan supaya ini bisa menjadi sebuah agrotech ya. Jadi ada digital tech aspeknya ini juga bisa mulai masuk. Kedua adalah juga pengembangan dari sisi karena kita juga laut ya, bagaimana maritim tech-nya juga bisa dikembangkan selain daripada pengembangan mungkin inovasi-inovasi dari sisi kerajinan kita maupun juga dari sisi kebudayaan kita. Kebetulan kita juga baru 3 hari yang lalu mendapatkan dari Pak Wakil Menteri Hukum beberapa hak cipta terkait dengan tarian-tarian yang telah kita kembangkan ataupun juga produk UMKM kita yang telah kita kembangkan. Oke, nah berarti nanti akan difokuskan di pengembangan itu ya, Pak Reza. Pak Reza, tapi begini nih, ini karena sebenarnya saya masih mau gali lebih banyak nih soal potensi ekowisata di sana, tapi kayaknya kita bahas itu lain kali. Ini saya mau tanya dulu, kalau Pak di Jakarta dan mungkin daerah-daerah kota-kota besar yang lain gitu, bicara soal pemuda nih, kita sekarang sedang disibukkan bagaimana menjaga mereka agar jauh dari narkoba, ya tidak terkena dampak yang lebih buruk lagi dari perkembangan teknologi, media sosial dan lain sebagainya. Kira-kira kalau di negeri Rutong itu berasa nggak sih Pak dampak-dampak negatif yang seperti itu? Atau di sana kayaknya saya ngebayanginnya tuh pemudanya sehat-sehat, hidupnya juga sehat begitu. Jadi kayaknya nggak kebayang deh, kayaknya nggak ini deh, kayaknya soal narkoba kayaknya nggak mampir ke sana deh Pak. Ya mungkin kalau narkoba nggak masuk ya, narkobanya nggak masuk. Tetapi kita memang tetap harus berhati-hati dengan berbagai macam penyakit masyarakat yang lainnya. Dan oleh sebab itu, ya karena saya juga merupakan kelompok ahli di BNN begitu ya. Jadi memang penekanan di dalam penguatan ketahanan keluarga ini adalah sangat kunci sekali. Jadi bagaimana penguatan hubungan suami istri, pembinaan pasangan suami istri ya, supaya benar-benar hubungan bukan hanya dari konteks kemesraannya saja, tetapi juga dalam konteks bagaimana mereka membina anak-anak mereka di umur balita, di umur remaja, pemuda, begitu. Karena membina seseorang itu akhirnya untuk menjadi dewasa itu sebenarnya bukan sampai 17 tahun loh, sampai 24 tahun. Mungkin nggak tahu ya, kenapa 24 tahun? Karena fungsi otak kita menjadi sempurna di dalam perkembangan pertumbuhannya itu pada saat di titik korteks itu umur 24. Begitu. Nah, jadi kita memiliki program untuk pembinaannya itu di dalam juga tahapan umur-umur tadi. Nah, untuk itu pasangan suami istrinya juga harus dibina. Bagaimana hubungan tetap harmonis? Bagaimana dia bisa tahu membina anak-anaknya selain program anak-anaknya itu. Nah, ini yang saya lihat sangat kunci sekali. Bukan hanya menyiapkan generasi emas Indonesia 2045, tetapi ya tadi untuk supaya penyakit-penyakit masyarakat ini tidak masuk. Gitu. Berarti sampai segitu memperhatikan mulai dari orang tuanya begitu ya sampai kemudian anak-anaknya, bagaimana kemudian mereka bisa memberi pendidikan moral yang baik gitu ya dari mulai kecil sampai dewasa. Saya jadi kapan-kapan jadi pengen main ke sana. Ayo, Pak Reza. saya undang. Oke, kalau gitu Pak Reza terima kasih sudah ngobrol-ngobrol di Pro3 Siniar. Sukses selalu untuk negeri Rutong. Kita ketemu di sana ya Pak? Ketemu sana ya, saya tunggu ya. Oke. Nanti makan papeda ya. Oh siap.